Halo Sobat Mangusada, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Nah, kembali lagi pada podcast Sehat Mangusada bersama saya Putu Ariantini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas seputar informasi kesehatan terkini yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada podcast kita hari ini kita akan membahas salah satu gangguan kesehatan mata yang sering disebut dengan pencuri penglihatan, yaitu glaukoma. Nah, sebelum kita konsultasikan bersama salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Daerah Mangusada, kita mau kasih lihat nih salah satu video yang menunjukkan bagaimana perjalanan dari penyakit glaukoma itu dan apa sih yang dirasakan oleh seseorang atau penderita dengan glaukoma. Baik, selamat menyaksikan. Oke, sahabat Mangusada, jadi tadi sudah kita perlihatkan bagaimana perjalanan dari gejala yang ditunjukkan oleh penyakit glaukoma dan apa yang dirasakan oleh penderita itu sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita sapa salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Daerah Mangusada, yaitu Dr. Desi Suci Cahyati, Mendala Spesialis Mata. Halo Dr. Desi. Halo Mbak Ari. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat, terima kasih. Oke, untuk di Poli lagi banyak kasus apa nih, Dok? Ya, jadi pada bulan ini ya, kita lihat ternyata kasus glaukoma cukup meningkat, dan itu pun juga disertai dengan pasien-pasien lama yang kontrol gitu ya, teratur memang. Nah, jadi selain itu ada kasus katarak, kemudian ada kelainan refraksi, artinya seperti kacamata minus gitu ya, dua silinder itu, kemudian juga ada beberapa kasus infeksi. Nah, Dokter Desi, kalau glaukoma seperti tadi kan sering banget Ari dengar kalau glaukoma itu sering disebut sebagai pencuri penglihatan. Nah, seperti tadi juga di video juga kita lihat bersama, kayaknya ada bayangan-bayangan hitam yang mulai menutup mata atau pandangan mata. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak, Dok, glaukoma itu seperti apa dan kenapa dia disebut dengan pencuri penglihatan? Baik, saya ingin sedikit menceritakan bahwa glaukoma itu adalah salah satu penyebab kebutaan nomor 2 di dunia setelah katarak. Jadi glaukoma itu adalah suatu kelainan di bagian saraf mata yang mana gejala-gejala yang muncul tuh bervariasi, tetapi khasnya adalah gangguan lapang pandangan yang faktor risiko utamanya itu adalah peningkatan tekanan bola mata. Jadi ada peningkatan tekanan bola mata yang menyebabkan pasien tuh merasakan keluhan nyeri karena dinding bola matanya itu seperti tegang gitu ya. Kadang itu juga disertai berair. Karena beberapa ada juga yang mengalami kondisi ini, tetapi karena ambang nyerinya agak tinggi, jadi dia tidak merasakan ketidaknyamanan itu gitu ya. Jadi rasanya biasa-biasa gitu. Padahal tekanan bola mata yang tinggi itu diam-diam sudah mulai merusak kondisi saraf mata pasien. Jadi penderitanya itu akhirnya saraf mata yang rusak itu tidak bisa menerima sinyal yang seperti biasa. Jadi lapang pandangan yang di tepinya itu pelan-pelan menyempit, sehingga orang yang mengalami dalam kondisi kronis lama-lama akan seperti melihat dari lubang kunci gitu. Istilahnya
Jadinya si pencuri penglihatan karena pasien tidak sadar ada gangguan penglihatan yang berasal dari pinggir atau lapang pandangan tepi, kemudian sampai ke tengah, itu namanya tunnel vision, sampai benar-benar hilang, akhirnya absolut gitu glaukomanya. Oke, kalau misalnya di sini Dok, biasanya kasus-kasus glaukoma yang Dok temui di pasien-pasien yang berobat ke Rumah Sakit Mangusada itu biasanya dia masuk ke udah golongan berapa Dok? Misalnya udah tipe berapa atau golongan berapa dia kerusakannya gitu ya? Iya. Iya. Jadi sampai saat ini sayangnya mungkin karena pasien belum aware gitu ya, waspada gitu, banyak yang datang itu dalam kondisi yang maaf itu sudah sedang atau berat glaukomanya gitu. Jadi sudah terjadi kerusakan lapang pandangan, terus juga lebih dari 50%-nya mengalami gangguan. Nah, itu yang menyebabkan pasien baru datang berobat gitu ya. Ada juga saat ini pasien-pasien yang muda itu mulai muncul keluhan semacam tekanan bola matanya naik gitu ya. Tapi ada juga yang tanpa keluhan, terus kita periksa tekanannya pada semua pasien, mungkin karena dia kelainan refraksi gitu ya, dicek juga tekanannya, ternyata ketahuan bahwa tekanan bola matanya tinggi. Nah, itu yang syukurnya kita waspadai dan dimonitor gitu. Oke, tadi kan disebutkan ada beberapa pasien yang dalam usia muda Dok ya. Berarti kalau salah satu mitos yang menyebutkan glaukoma itu hanya terjadi pada orang tua itu salah Dok ya. Ternyata bisa terjadi pada orang muda juga. Muda juga, ya. Jadi faktor risiko utamanya adalah tekanan bola mata yang tinggi, kemudian faktor lainnya itu bisa memang usia di atas 40 tahun dulunya gitu. Tetapi tetap saja ada penderita glaukoma itu sudah menderita dari lahir, istilahnya kongenital gitu. Terus kemudian ada pada masa perkembangan, kemudian juga ada yang mengalaminya pada masa muda, istilahnya juvenile gitu. Jadi pada pasien yang muda ini syukurnya lebih sedikit penderitanya dibandingkan yang usia tua gitu. Nah, jika kejadian itu terjadi pada bayi, biasanya seorang ibu kan dia tidak tahu Dok ya, karena si bayi juga tidak bisa mengatakan apapun. Nah, apa sih yang bisa dilihat pada terutama ibu-ibu apa namanya? Nah, ibu-ibu muda yang tidak tahu harus ngapain, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai cara mengetes awal pandangan atau penglihatan anak kita? Ya, jadi bagus ya pertanyaannya, karena memang bayi itu komunikasinya cuma dengan menangis ya. Iya, benar. Jadi saat ini kalau kita ikuti ada 3 ciri utama dari kondisi mata itu. Yang pertama, pasiennya itu sering mengalami nyeri, jadi mungkin agak rewel gitu ya. Terus juga bola matanya membesar gitu, istilahnya itu ophthalmos, karena agak seperti dianggap seperti bola mata sapi gitu ya, ophthalmos gitu. Jadi seperti itu membesarnya gitu. Jadi nggak begitu kelihatan detail yang seperti biasa gitu ya, karena itu mengalami bengkak pada bola mata gitu. Kemudian juga selain pasiennya itu mengalami berair, itu dia matanya merah gitu ya. Untuk mengetes biasanya penglihatan bayi itu mungkin memang dengan sinar senter saja ya, kita lihat efek cahayanya ada atau tidak. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa kontak dengan ibunya, mungkin ibunya juga bisa mendeteksi anaknya diam itu melihat ke ibunya atau gitu, atau dia sama sekali tidak ada kontaknya, kayak tatapan gitu kosong ya. gitu Dok ya. Itu mungkin bisa sebagai indikator ya. Kalau untuk faktor risiko Dok, apa saja yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya serangan dari glaukoma ini Dok? Ya, jadi glaukoma itu ada juga beresiko pada pasien tua, juga pada penderita yang memiliki kelainan refraksi istilahnya, itu menggunakan kacamata minus yang cukup tinggi ukurannya, ataupun
kacamata plus atau hipermetrop istilahnya yang cukup tinggi ukurannya gitu. Kemudian juga bisa disebabkan oleh ras, sebenarnya ras Asia itu berisiko terjadinya glaukoma sudut tertutup gitu ya. Kemudian juga ada faktor istilahnya itu ketebalan korneanya lebih tipis daripada normal gitu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang dialami saat ini seperti penyakit pada pembuluh darah gitu bisa disebabkan oleh semacam hipertensi, tekanan darah tinggi itu, atau juga diabetes mellitus, terus juga bisa disebabkan oleh migrain gitu ya, gangguan-gangguan vaskuler atau pembuluh darah seperti itu faktor resikonya. Oke, kalau misalnya ada nih salah satu orang tuanya ternyata memiliki riwayat terserang penyakit glaukoma, apakah seberapa besar sih si anak itu akan juga terserang? Ya, jadi ya tadi bagus sekali mengingatkan saya juga bahwa riwayat keluarga itu adalah salah satu faktor resiko, sehingga pada pasien glaukoma memang lebih disarankan juga mengajak keluarga itu untuk memeriksakan diri karena bentuk bola mata pada keluarga itu secara genetik mungkin sama gitu ya, jadi ada beresiko juga bisa terjadi seperti itu. Lebih sering pada antar saudara itu lebih meningkat lagi resikonya dibandingkan dengan antara orang tua dengan anaknya gitu. Oh, berarti kalau misalnya si kakak dia kena glaukoma, kemungkinan besar adiknya dia juga kena gitu ya. Harus padahal si orang tuanya enggak, misalnya si orang tua enggak, tapi si kakak dia kena, kemungkinan adiknya juga harus periksa juga. Iya, katanya meningkat pada saudara-saudara gitu. Nah sekarang kan lagi penggunaan gadget, media sosial juga banyak, itu cenderung juga anak-anak atau kita aja sih sering ya menggunakan gadget dalam waktu mungkin kalau keasikan dalam waktu yang lama gitu, apalagi malam gitu misalnya Kak. Ada nggak Dok resikonya penggunaan gadget dalam waktu yang lama, apalagi pada kondisi ruangan yang redup cahaya? Jadi memang saat ini lebih banyak aktivitas seperti itu ya. Jadi kita kalau pelajari dari kondisi sering menggunakan gadget apakah dapat menyebabkan glaukoma, sampai saat ini belum gitu ya. Tetapi secara tidak langsung juga ya, mata itu mungkin berakibat kelelahan setelah aktivitas yang seperti itu, jadi perlu direformasi nih kebiasaan seperti itu. Jadi usahakan melihat gadget 20 menit kemudian alihkan pandangan 20 detik gitu ke arah lebih dari 20 meter gitu, istilahnya 20-20-20 rule gitu ya. Diusahakan seperti itu, kemudian cahaya juga dibuat terang gitu. Jadi supaya lebih nyaman mungkin mata supaya tidak mudah kering ditambahin obat tetes penyegar. Cuman memang harus hati-hati kalau kita menggunakan obat supaya tidak salah obat gitu ya. Benar. Pokoknya apapun itu tetap konsulkan aja supaya nggak nanti terjadi iritasi atau gimana malah jadi repot gitu deh ya. Oke. Kalau misalnya kejadian mata dengan minus yang tinggi, apakah ada hubungannya dengan kejadian glaukoma, Dok? Ya, benar sekali. Jadi resiko penderita mengalami glaukoma pada pasien yang minus tinggi itu bisa meningkat karena memang cenderung panjang dari sumbu matanya itu lebih daripada normalnya, sehingga juga saraf mata juga lebih tipis, lebih teregang gitu ya, mudah terjadi peningkatan tekanan bola mata gitu. Ada nggak apa hubungannya kalau misalnya kejadian dengan sakit kepala terus-menerus pada gangguan mata dan bisa mengarah ke glaukoma, Dok? Sakit mata terus-menerus ya. Sakit kepala? Sakit kepala ya? Ya. Jadi sakit kepala terus-menerus itu mungkin bisa saja menjadi gejala ya dari glaukoma itu, sehingga setiap orang yang sakit kepala berulang, jadi belum tentu penyakitnya itu ada di kepala gitu ya. Iya, jadi atau kadang juga penyebabnya bisa
penyakit di mata. Jadi tetap diperhatikan juga apakah matanya merah gitu ya. Jadi kalau misalnya matanya merah, bisa dicek tekanan bola matanya supaya tahu apa itu salah satu gejala dari glaukoma. Oh iya, maaf tadi saya lupa ya menyebutkan bahwa kondisi yang menjadi faktor resiko dari glaukoma itu salah satunya adalah penggunaan obat ya. Penggunaan obat. Ya. Iya. Seperti contoh, Dok. Contohnya, nah saat ini yang lagi marak ini yang bisa menimbulkan peningkatan tekanan bola mata itu adalah penggunaan obat tetes steroid gitu ya. Kadang pasien itu mungkin agak dijual bebas nih obatnya, jadi saat matanya merah atau kayak gatel gitu, terus beli obat sendiri dan ternyata obatnya itu mengandung steroid dan dipakai terus. Nah, jadi itu bahaya banget. Iya, bahaya. Jadi akhirnya masih muda kadang-kadang itu sudah tinggi tekanan bola matanya dan saat itu bisa segera periksa, syukur jadi bisa segera diatasi ya, gitu dong. Tapi ada juga yang terlambat gitu, naik tekanan bola mata, jadi kerusakan saraf mata tidak terdeteksi, akhirnya benar-benar tidak bisa dikembalikan tajam penglihatannya. Jadi ada resiko juga kalau untuk pengguna steroid ya, baik itu steroid yang sedot mungkin pada penderita asma gitu ya menggunakan, atau steroid yang digunakan semacam oles gitu mungkin pada pasien-pasien menggunakan penyakit kulit gitu ya. Itu bisa, terus atau minum gitu, jadi tetap harus diwaspadai gitu. Oh iya, ingat apa namanya, jadi ingat kalau misalnya mertua di rumah kan dia asma, Dok. Jadi ya apalagi dalam cuaca seperti ini, Dok, ya pasti bakal kambuh. Nah, itu memang mengeluhkan kalau nggak salah mata yang kiri gitu, dia dibilang apa namanya, mulai kabur dan mulai hitam. Apakah itu menunjukkan gejala? Jadi takut. Ternyata jadi ingat sama yang di rumah ini. Asma. Iya. Jadi itu salah satu yang perlu dicurigai sebagai faktor resiko ya. Memang sekarang pun juga dokter teman sejawat juga memeriksakan pasien-pasien yang memang kemungkinan beresiko seperti itu, penggunaan obat steroid yang lama, kemudian juga pasien dengan hipertensi diperiksakan, juga pasien dengan kencing manis atau diabetes gitu diperiksakan untuk mengurangi resiko tidak terdeteksi glaukoma itu. Oke, berarti kalau misalnya kita ke poli, kita bilang mau cek tekanan bola mata seperti itu. Mungkin bilang screening glaukoma lebih tepat ya. Screening glaukoma. Jadi teman-teman Mangusada, sahabat Mangusada, kalau misalnya ada timbul gejala-gejala seperti yang disebutkan sama dokternya tadi, ayo segera periksakan supaya deteksi dini sama penanganannya bisa lebih cepat dilakukan seperti gitu, Dok. Ya, oke. Nah, kalau misalnya, kan ini perjalanan gejalanya kan tidak langsung maksudnya kita rasakan gitu ya. Misalnya, iya kalau mereka misalnya ngeh sama apa namanya, kesehariannya atau penglihatannya atau kesehatannya. Nah, ada beberapa orang memang tunda dulu deh. Kok gini ya matanya, tunda dulu deh. Sampai akhirnya ternyata hitamnya itu udah mulai menekan ke tengah kayak gitu misalnya. Nah, jika seseorang datang dengan anggap udah fase sedang gitu, Dok, apakah nanti bisa hitam-hitamnya itu lebih ke pinggir atau dia bakal tetap baik gitu, bisa di cover? Iya. Gimana tuh, Dok? Jadi tadi itu ditanyakan tentang kondisi mata yang mengalami glaukoma kronis ya. Jadi glaukoma itu ada dua. Jadi ada yang bisa kondisinya kronis, perlahan-lahan tuh lapang pandangannya menyempit seperti itu. Ada juga yang akut. Akut itu artinya mendadak matanya tinggi tekanannya karena sudutnya tertutup, terus tekanan bola mata yang tinggi itu dalam hitungan hari itu bisa merusak saraf mata. Dalam hitungan hari kalau dalam kondisi kronis. Akut. Karena tekanan tuh bisa mendadak tuh bisa sampai 30 atau lebih gitu, sampai 50, 80 itu bisa gitu. Jadi tekanan bola mata yang tinggi itu apabila berlangsung beberapa hari itu bisa saja menyebabkan kerusakan saraf mata. Sayangnya sampai saat ini kita
belum ada teknologi untuk memperbaiki saraf mata yang sudah mengalami kerusakan. Gitu. Jadi gimana? Iya, sementara ini kita senjatanya masih melakukan deteksi dini supaya menemukan kondisi-kondisi itu di awal dan tidak memburu atau memberat kerusakannya. Makanya saat ini kita lebih meningkatkan kewaspadaan. Jadi setelah pasien itu ditemukan gitulah temukan dia dalam kondisi mengalami tekanan bola mata yang tinggi, terus ternyata sudah ada gangguan lapang pandangan, itu pemeriksaan yang dengan perimetri. Itu kita tetapkan target tekanan bola mata yang akan dicapai pasien tersebut gitu. Jadi apabila kondisi targetnya itu cukup bisa dicapai dengan menggunakan obat gitu, atau mungkin dengan menggunakan tindakan laser, itu masih bisa dipilih gitu ya. Tetapi apabila sangat banyak kerusakan yang terjadi di lapang pandangan, terus targetnya juga rendah, kita nggak bisa capai dengan obat, mungkin ada juga yang melakukan atau memberikan alternatif tindakan operasi itu sebagai alternatif awal gitu ya. Jadi tujuannya itu tergantung pada target tekanan bola mata yang ingin dicapai. Gitu. Berarti nggak ujuk-ujuk kalau pasien glaukoma tuh harus dioperasi dok ya? Berarti ada kayak pemeriksaan awal atau terapi-terapi awal sebelum dia menempuh ke jalan operasi gitu deh. Oke. Serem juga ya. Kok jadi takut ya? Jadi kita yang saat ini menerima pasien tuh seringnya itu dengan kondisi yang sedang sampai berat. Makanya pengennya tuh lebih aware gitu supaya datangnya itu di kondisi-kondisi yang lebih ringan. Mungkin kalau ada tekanan bola mata yang tinggi itu udah dirawat, jadi harapannya kerusakan belum terjadi seperti itu ya. Memang saat ini pemeriksaan tekanan bola mata itu yang seperti betul-betul detail lah gitu ya, sehingga nominal angkanya itu keluar itu memang terbatas jumlah pemeriksaannya. Jadi harus dikerjakan di dokter spesialis mata. Tapi apabila deteksi awal itu masih bisa dikerjakan di vaskes primer gitu ya, dengan memberikan penjelasan mungkin kalau memang ada faktor risiko yang tadi disebutkan itu, seperti yang tadi usia, terus kondisi mungkin kelainan refraksi, ataupun dia menggunakan obat-obatan, atau tadi ada riwayat penyakit kencing manis, hipertensi, atau yang lainnya kayak gangguan vaskuler, atau juga trauma, itu bisa menyebabkan kondisi glaukoma juga, trauma atau mata merah gitu ya. Oke, kok jadi mata nyari sakit ya? Sambil dok, kita minum dulu dok. Iya, sambil rileks. Ini ada. Berarti kalau misalnya seseorang yang kayak udah sakit, capek, berair matanya, segera aja dok ya diperiksakan. Siapa tahu, kita nggak tahu ya serangannya itu kapan, kita nggak tahu. Lebih baik memang mendeteksi lebih dini agar penanganannya, terapinya bisa diberikan lebih awal agar mencegah terjadinya kebutaan seperti itu dok ya. Oke, kalau misalnya seseorang dengan penderita glaukoma, apakah ada batasan-batasan kegiatan fisik dari pasien itu dok? Iya, jadi penderita glaukoma itu disarankan gitu untuk melakukan lifestyle gitu ya, lifestyle tertentu gitu. Jadi usahakan melakukan aktivitas tuh jangan terlalu lama duduk gitu. Jadi harus diusahakan berolahraga gitu. Kemudian selanjutnya makanan juga lebih banyak mengkonsumsi makanan yang fresh gitu. Jadi ada gini penelitian juga yang menyarankan untuk makanan-makanan yang rendah karbohidrat gitu ya, rendah lemak trans, artinya lemak jenuh itu dikurangi gitu. Konsumsi seperti sayur, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin A, C, E gitu, seperti contoh bayam, wortel, ataupun avocado gitu ya, atau
apa ya, dibilang beri, anggur gitu juga, seperti itu. Kemudian apa yang perlu kita kurangi itu mungkin kelelahan mata gitu ya. Selanjutnya juga perlu mengurangi aktivitas minum kopi. Jangan terlalu banyak mungkin ya. Boleh minum kopi tapi kafein dikurangi gitu ya. Kafeinnya lebih baik dikurangi sehingga resikonya juga lebih rendah. Kemudian kontrol stres dan semacam kesehatan mental supaya tidurnya juga cukup gitu ya. Iya bener-bener. Kalau misalnya kita stres atau nggak ini, emang ini sih ya, emang ngaruh banget ke kualitas tidur, malah jadi matanya memang capek gitu ya. Berarti hal-hal seperti itu justru memang memicu jadi tekanan bola matanya jadi meningkat, seperti itu dok ya. Jadi sahabat Mangusada, hindari stres. Juga kopi, tapi hari kayaknya belum bisa deh. Tapi kalau misalnya ngopi, ini lagi dikasih kopi terus disuruh iya benar. Hindari kopi. Hindari kopi. Yang kafein yang berlebihan ya. Kafein yang berlebihan. Oke, ingat ya, hindari kopi. Oke, kalau misalnya untuk pencegahan lain untuk biar mencegah terjadinya mata lelah atau meningkatnya tekanan bola mata, apa yang bisa dilakukan dok sebagai pencegahan? Ya, kalau untuk pencegahan, mencegah mata lelah seperti tadi 20-20-20 rule itu ya. Jadi 20 menit lihat gadget, usahakan 20 detik mengalihkan pandangan melihat jarak jauh 20 meter gitu ya. Terus kemudian untuk ruangan juga usahakan dijaga biar terang gitu. Kemudian juga jarak dengan gadgetnya, dan selanjutnya juga mungkin obat tetes mata penyegar itu bisa diberikan apabila memang dari dokternya mungkin memeriksa matanya mudah kering gitu ya. Jadi seperti itu salah satu. Oke, nah ada nggak dok kisah inspiratif dari pasien mungkin yang dok tangani dari pasien penderita glaukoma yang bisa dok bagikan kepada kita? Baik, jadi yang dialami itu ada pasien dengan usia muda ya, sekitar 30 tahun. Sehari dong? 30? Iya, jadi datang itu sudah dengan kondisi yang gini, dia agak berat gitu ya, tekanan bola matanya tinggi, terus lapang pandangannya itu udah mulai sempit, tapi syukurnya tajam, kelihatan jarak tengahnya itu masih bagus gitu ya. Cuman dia waktu diperiksa tekanan bola matanya tinggi, terus karena targetnya tidak tercapai dengan obat, kemudian kita menawarkan pengobatan dengan operasi itu. Setelah galau-galau cari second opinion, akhirnya kerjakan gitu ya. Tapi dia riset langsung apa aja yang perlu diubah ini gitu. Jadi menurut pasien tuh kalau misalnya yang disarankan seperti tadi lifestyle tuh ya sangat membantu katanya. Jadi seperti itu sehingga bisa tekanan bola matanya stabil, walaupun operasi kadang-kadang ada juga yang tidak gini ya, tidak mengubah lifestyle-nya gitu. Iya, sebenarnya harus gitu. Sadar diri. Bisa mengurangi rokok, alkohol atau kafein itu, nah itu tetap mungkin harus dikembalikan juga bahwa seharian itu tidak bisa dikontrol maksimal dengan obat kalau tidak dimodifikasi gitu. Iya benar-benar. Iya. Oh ya, tadi lupa nanya, kalau misalnya gejala yang timbul itu apa salah satu mata aja, apa langsung kedua mata dok? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pasien glaukoma itu bisa jadi terjadi pada satu mata, tapi bisa terjadi pada dua mata, walaupun skurnya itu asimetris gitu ya, artinya nggak sama-sama langsung tidak melihatnya itu berat gitu ya, kadang asimetris itu gitu. Sayangnya itu juga bisa menjadi kendala dia waspada gitu ya. Ada pasien yang setelah
matanya yang satu tidak melihat itu masih belum sadar gitu. Terus katanya waktu kemasukan binatang, mata yang sehat itu dia tutup mata, usap gitu, baru dia tahu mata yang satunya tidak melihat. Salah satunya yang tidak bagusnya kayak gitu, asimetris itu. Jadi langsung tahu. Oh iya, karena kita itu. terbiasa maksudnya pakai dua, ternyata tutup satu, kok nggak bisa lihat kayak gitu deh. Harus aware itu, coba itu ya. Tutup mata sebelah gitu deh. Harus cek-cek. Iya. Walaupun misalnya belum sempat ke dokter, ya coba. Kalau misalnya udah mencapai 40 tahun, coba periksa dulu gitu. Ya. Atau saat ini seperti yang tadi, karena ditakutkan pada usia muda sudah mulai, ya tetap harus screening lah gitu ya. Kalau ada kelainan, lebih baik dideteksi dulu. Kalau ternyata tidak ada kelainan, ya syukur. Karena saat ini mungkin bisa saya informasikan bahwa alat untuk deteksi glaukoma itu sudah berubah trennya gitu ya. Zaman dulu kita masih mendeteksi dari tekanan bola mata saja. Saat ini udah kita bisa melakukan tindakan imaging gitu ya, bisa mengetahui bagaimana kondisi saraf mata pasien itu, ketebalan sarafnya. Saat ini juga udah ada yang lebih canggih dengan bisa melihat vaskularisasinya seperti itu ya. Jadi lebih detail lagi untuk membaca kondisi saraf mata. Oke. Nah, yang paling penting yang sering ditanyakan pasti, kalau tindakan ini, pemeriksaan ini, apakah di cover BPJS nggak, Dok? Itu pertanyaan pentingnya kan, biasanya pertanyaannya gitu. Iya. Memang kalau saat ini ya, setahu saya sih untuk diagnosis mungkin diduga glaukoma itu masih bisa ya ditanggung gitu ya. Jadi tetap dari layanan primer mungkin memberikan rujukan seperti itu ya. Jadi kesannya tuh kalau sudah ada ini ada kecurigaan glaukoma, istilahnya suspek glaukoma, ya pasti bisa dirujuk gitu. Oke, yang terakhir, Dok, pesan yang dapat diberikan kepada masyarakat sahabat Mangusada agar lebih sadar sama kesehatan matanya, dalam hal ini khususnya pencegahan terhadap penyakit glaukoma, Dok. Ya, sahabat Mangusada, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa glaukoma itu pada tahun 2040 itu bisa mencapai sampai lebih dari 100 juta ya. Jadi kita bersama-sama diharapkan untuk mulai lebih waspada lagi untuk mendeteksi kondisi ini sebelum terjadi kerusakan saraf mata akibat glaukoma gitu. Pastinya kita bisa karena udah zaman sudah semakin maju ya, dan dengan kondisi yang sekarang ini kita harapkan bahwa pasien-pasien yang sudah terdeteksi dengan glaukoma pun juga bisa melakukan kontrol dengan sebaik-baiknya, baik itu dengan mengubah lifestyle, kemudian juga mengikuti terapi yang disarankan, juga melakukan kontrol rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan saraf mata yang lebih parah gitu, yang sulit ditangani. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu sahabat Mangusada, lifestyle seperti kebiasaan-kebiasaan buruk kita dalam hal menjaga kesehatan mata itu sangat penting kita jaga, sangat penting kita lakukan agar mencegah terjadinya kelelahan pada mata ataupun meningkatnya tekanan bola mata, sehingga kita memang harus sadar jika terjadinya gejala-gejala seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Desi tadi. Kita jangan tunda-tunda lagi, harus segera konsultasikan pada dokter spesialis mata untuk penanganan yang lebih dini, deteksi lebih dini agar kebutaan dapat kita cegah lebih awal, seperti itu, Dok ya. Oke, untuk Dokter Desi ada yang mau ditambahkan lagi?
Saya rasa sudah cukup. Oke. Iya. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Mangusada. Sekali lagi saya tekankan jika ada gejala-gejala terkait glaukoma yang sudah dijelaskan sama Dokter Desi tadi, langsung saja bisa kunjungi klinik mata kami, buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dengan waktu registrasi pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 siang. Nah, untuk pengguna BPJS, Bapak Ibu, sahabat Mangusada bisa mencari rujukan terlebih dahulu pada vaskes pertamanya yang ditujukan ke klinik mata Rumah Sakit Daerah Mangusada. Dokter Desi, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Ternyata banyak banget kayak kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang ternyata menyebabkan gangguan kesehatan mata ya Dok ya. Oke, untuk sahabat Mangusada, terima kasih waktunya sudah mau bergabung pada podcast Sehat Mangusada pada kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait kesehatan lainnya, bisa langsung saja kalian komentar di YouTube Mangusada Channel. Nanti kita akan bahas satu persatu di sesi podcast selanjutnya. Dokter Desi, terima kasih sekali lagi. Ya. Jangan jangan bosen kalau misalnya menerima telepon untuk berbagi informasi. Iya. Terima kasih banyak, Dok ya. Oke, sahabat Mangusada, sampai di sini dulu podcast sehat kita hari ini. Sampai ketemu pada podcast sehat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.